Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Irsyadul Ibad, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu saudara Umar Said dan saudara Andika, yang dimana kami akan mempresentasikan dari kelompok 10 yang berjudul sewa guna usaha atau leasing. Baik, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih lanjut, saya akan membacakan tentang latar belakang perumusan usaha dan tujuannya terlebih dahulu, biar lebih memahami tentang materinya. Baik, langsung saja. Yang pertama, tentang dari latar belakang, yaitu peran perusahaan pembiayaan saat ini terasa sangat dibutuhkan sejalan dengan berkembangnya dunia bisnis dan persaingan yang ketat. Lembaga pembiayaan dapat menjadi alternatif bagi pengembangan beberapa sektor usaha. Peranan dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau konsumsi yang diharapkan dapat bermanfaat mendorong perekonomian nasional. Dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang, kebutuhan semakin bermacam-macam, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak kalah penting saat ini adalah kebutuhan akan kendaraan atau alat transportasi, di mana alat transportasi ini adalah alat yang digunakan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, digunakan juga untuk membantu mobilitas seseorang. Alat transportasi juga digunakan untuk membantu kegiatan distribusi baik oleh perorangan maupun perusahaan. Selain model maupun merek yang beragam, cara memperoleh kendaraan tersebut juga beragam. Salah satunya adalah dengan jasa yang ditawarkan oleh leasing. Meskipun sebenarnya leasing tidak hanya diperuntukkan untuk pembiayaan kendaraan, namun juga dapat digunakan untuk pembiayaan mesin-mesin dan alat-alat industri. Leasing sebagai salah satu sistem pembiayaannya mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Usaha leasing dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha Indonesia, terutama pengusaha industri kecil, dalam mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan, yang juga berarti meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Kemudian, hukum sendiri memiliki peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam lembaga pembiayaan, sehingga kepentingan kedua belah pihak terlindungi serta dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian atau akad yang sudah disepakati oleh pihak perusahaan leasing dan membeli atau konsumen. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumusan salah, yaitu yang pertama ada pengertian dari sewa guna usaha atau leasing, kemudian yang kedua ada kegiatan leasing, yang ketiga ada jenis-jenis perusahaan leasing, dan yang keempat ada prosedur permohonan leasing, yang kelima ada sanksi hukum dari kerjasama leasing. Yang kemudian semuanya tujuan dari masalah tersebut adalah untuk memahami dan mengetahui lebih lanjut dari kelima masalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umar Said dari kelompok 10. Saya akan membahas tentang sewa guna usaha. Saya pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertiannya sewa guna usaha. Ya, selanjutnya pengertian sewa guna usaha, yang dimana sewa guna usaha ialah perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utamanya adalah bergerak di dalam bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan yang dimaksud jika seseorang menyewa sebuah peralatan kantor seperti mobil dan sebagainya untuk disewakan atau menyewa barang tersebut.
kesepakatan ini tergantung di antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak ini saling berjanji untuk menyewa dan disewakan barangnya tersebut. Di sini di antaranya disepakati oleh kedua belah pihak tertentu. Yang selanjutnya, perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri diri sendiri. Keterbatasan perusahaan leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberi simpanan dan kredit berupa uang. Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor, perusahaan leasing, disebut perusahaan leasing, dengan lessee atau nasabah. Jadi lessor ialah bisa disebut dengan perusahaan leasing, ialah orang yang membiayai persewaannya tersebut. Dengan lessee atau nasabah, orang yang akan menyewa, di mana pihak lessor menyediakan barang tersebut, hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Jadi di atas tadi di antara kesepakatan antar kedua belah pihak saling menyepakati perjanjiannya tersebut yang akan disewakan atau barang yang akan disewakan. Yang selanjutnya, sedangkan pengertian sewa guna usaha menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK 1 garing tahun 1991 adalah kegiatan dalam pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi. Hak opsi atau finansi lessee, maupun dengan usaha tanpa hak opsi operating lessee untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Seperti itu. Yang dimaksud dengan finansi lessee adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada masa akhir kontrak mempunyai hak opsi, kegiatan guna usaha di mana lessee pada masa terakhir yang akan disepakati. Sebaliknya, operasi lessee tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Seperti itu. Yang selanjutnya, kegiatan yang ada pada leasing. Menurut Kashmir di sini di dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, kegiatan leasing adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Kegiatan leasing dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee, finansi lessee. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi lagi bagi lessee, operasi lessee. Ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama, kriteria untuk finansi lessee. Apabila perusahaan leasing memenuhi persyaratan yang pertama, jumlah pembiayaan sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha itu pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang dilese, barang yang disewakan harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dilesekan atau yang disewakan dan keuntungan bagi pihak lessor. Yang kedua, dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Yang selanjutnya itu yang kedua, sedangkan kriteria untuk operasi lessee adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran. Jumlah pembayarannya itu selama masa leasing pertama tidak menutupi harga perolehan barang modal yang disepakati, ditambah keuntungan bagi pihak lessee. Yang kedua, di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lessee.
Yang selanjutnya kemudian dalam praktiknya, leasing dibagi lagi ke dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama hak opsi, yang kedua sales atau leaseback, yang ketiga sales tipe lease penjualan. Hak opsi yang dimana ini operasi leasing di mana pihak lessor sengaja membeli barang modal sebagai modal. Biaya yang dikenakan terhadap lessor adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Yang kedua, sales dan leaseback. Proses dilakukan dengan sewa guna usaha atas barang tersebut antara lessor dengan lessor. Lessor itu perusahaan, terus sedangkan lessor itu ialah orang yang menyewa. Yang terakhir ini lessor tipe lessor penjualan. Lessor penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lessor barang hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan, lessor diakui dua macam pendapatan, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan atau kegiatan leasing itu ialah ada lessor, ada lessor, ada supply, dan ada bank dan kreditur. Lessor ialah merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Itu lessor. Jadi perusahaan leasing itu dinamakan lessor. Yang kedua lessee. Lessee adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh modal yang diinginkan, itu lessor. Yang ketiga supplier, yaitu pedagang yang akan menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antar lessor dengan lessee. Jadi keduanya saling berjanji untuk menyewakan barang yang dimilikinya. Itu dimaksud dengan supplier. Biasa seseorang menyebutkan suppliernya apa, itu barangnya apa, seperti itu. Yang terakhir itu bank dan kreditur. Dalam suatu perjanjian, suatu kontrak leasing, pihak hak atau bank atau kreditur lain tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Jadi lessor dengan pihak bank itu mempunyai kerjasama atau kesepakatan untuk menyewakan barangnya tersebut. Jadi berhubungan antara keduanya, kesepakatan. Jadi saling ada peranan. Bukan berarti pihak bank itu mempunyai peran sepenuhnya, akan tetapi tergantung kepada lessornya. Seperti itu. Sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Dan di sini saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yakni tentang jenis-jenis perusahaan leasing. Langsung saja ke pembahasannya. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis leasing, tetapi secara mendasar leasing dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama direct leasing, yaitu lease mengidentifikasi barang atau aset yang sebelumnya telah dilakukan negosiasi harga dan menghubungi perusahaan leasing lessor untuk membelinya dari pabrik atau jika baru, dan dari pemilik sebelumnya jika sudah dipakai, untuk disewakan kepada lease. Kemudian yang kedua ada sell and lease back, atau biasa juga disebut dengan purchase lease back, yaitu lease menjual barang yang sebelumnya dimiliki kepada perusahaan leasing dengan harga pasar atau nilai buku yang mana lebih rendah, dan kemudian menyewakan kembali. Kemudian dalam kedua kategori sebelumnya, lessor adalah pemilik barang atau aset dan bukan lease hanya sebagai penyewa. Berdasarkan perjanjian sewa, maka lease harus mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir penyewaan. Beberapa lessor dapat memperbaharui perjanjian sewa sebelumnya dengan biaya minimal
periode kedua atau menjual barang tersebut kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai agen dari lessor. Kemudian berdasarkan jenisnya juga, leasing dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada finance leasing atau full layered lease. Secara umum, lease tidak dapat memiliki barang atau aset yang sebelumnya disewa. Meskipun demikian, lease biasanya mempunyai pilihan untuk melanjutkan penyewaan dan membayar sewa dengan nilai minimal, seringkali disebut dengan peppercorn rental. Pada akhir waktu penyewaan, barang akan dijual kepada pihak ketiga dan lease menerima share dari penjualan jika penyewaan tidak dilanjutkan. Kemudian yang kedua ada operating lease. Biasanya juga jangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan finance leasing, selalu lebih pendek dibandingkan umur ekonomis dari barang atau aset. Operating lease tidak berbeda dengan sewa biasa. Lessor mengharapkan untuk menjual barang atau aset di pasar second hand atau menyewakannya kembali, sehingga lessor tidak membutuhkan untuk menutupi nilai total aset dari pembiayaan sewa. Tidak berbeda dengan finance leasing, lease tidak dapat memiliki aset. Berbeda dengan finance lease, lease tidak memiliki share dari penjualan barang kepada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ada contract hire, yang dimana sebagai bentuk dari operating lease biasanya digunakan untuk mobil atau kendaraan lain, di mana lease memperoleh jasa tambahan seperti pemeliharaan, manajemen, atau memperoleh pergantian jika aset dalam perbaikan. Kemudian lanjut, sementara itu ada juga yang mengatakan bahwa perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama independent leasing company, yang berarti perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang atau dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal. Nasabahnya lease. Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, misalnya bank-bank, dapat pula disebut sebagai lessor independen. Banyak lembaga keuangan yang bertindak sebagai lessor tidak hanya memberikan pembiayaan leasing kepada lease, tapi juga memberikan pendanaan kepada perusahaan leasing. Di samping itu juga lessor independen dapat pula memberikan pembiayaan kepada supplier atau manufacturer yang sering disebut dengan vendor program. Dan kemudian di makalah kami ada juga tabel yang menyediakan tentang pemahaman lebih lanjut biar kawan-kawan paham. Bisa dilihat dari isi makalahnya. Kemudian kita lanjut ke yang bagian kedua, yaitu captive leaser. Captive leaser akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Kemudian captive leaser ini sering pula disebut juga dengan two party leaser. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing atau subsidiary, dan pihak kedua adalah lease atau pemakai barang. Nah, di bagian kedua ini juga ada tersedia tabel, bisa dilihat dari isi makalahnya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang terakhir atau kelompok yang ketiga, yaitu lease broker atau pakagar, yang dimana bentuk akhir dari perusahaan leasing. Yang berarti lease broker atau pakagar ini berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak leaser yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu juga, perusahaan broker leasing ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing, tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.
Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya, pemateri ketiga. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang berjudul sewa guna usaha atau leasing. Nah, saya akan menjelaskan di poin yang D, yaitu prosedur permohonan leasing. Nah, prosedur permohonan leasing ini ada beberapa poin yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, 1. Pihak lisi mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis. Poin yang kedua, pihak lisi akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lisi. Nah, di dalam poin kedua ini terdapat lagi beberapa poin, yaitu jika masalah ada dokumen atau informasi yang kurang, permohon diminta untuk melengkapi selengkapnya mungkin. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing yang berisi antara lain maksud atau tujuan mengajukan leasing serta cara pembayarannya. Yang kedua, akte pendirian perusahaan jika leasing berbentuk perseroan terbatas atau PT, suatu yayasan. Yang ketiga, itu KTP dan kartu keluarga jika leasing berbentuk perseorang. Yang keempat, laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir jika leasing berbentuk PT. Selanjutnya, slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika leasing berbentuk perseorangan. Yang terakhir, NPWP, nomor pokok wajib pajak baik untuk perorangan maupun untuk perusahaan. Baik, lanjut tentang prosedur tentang leasing ini. Maksud ke poin ketiga, jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang pernyataan dalam perjanjian kontrak antara lisi dengan lessor termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Poin yang keempat, pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan lisi dengan cara A. Penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan lisi membayar kembali penelitian ini dapat dilakukan dengan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Yang B, meneliti langsung ke lokasi lisi berada atau hak opsi. Yang ke C, meneliti ke lokasi di mana lisi punya hubungan. Lanjut ke poin berikutnya, yang kelima, jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian dapat ditarik 3 kesimpulan, yaitu yang poin A, menolak permohonan lisi dengan alasan tertentu. Yang kedua, masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan. Yang ketiga, menerima permohonan lisi karena tidak sesuai dengan keinginan lessor. Lanjut ke poin yang 6, jika permohonan lisi telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak lisi tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain penandatanganan surat perizinan serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh lisi. Poin yang ketujuh, pihak lisi membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara lisi dan lessor. Yang ke-8, pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lisi dan membayar sesuatu dengan perjanjian dengan pihak supplier. Yang ke-9, pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor lisi sebelumnya kepada pihak lessor. Yang ke-10, pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh lessor. Yang terakhir, pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lessor yang telah diterbitkan oleh pihak lessor atas nama lessor atau nama lisi. Nah, itulah beberapa poin terkait prosedur tentang sewa guna usaha atau leasing. Masuk ke poin yang terakhir dari makalah ini, poin E, yaitu saksi hukum dari kerjasama leasing. Nah, saksi-saksi yang diberikan pihak lessor kepada pihak lisi apabila lisi ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lessor sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah antara
sebagai berikut. Yang pertama, berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Yang keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh lisi. Baiklah kawan-kawan, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.